Do you wanna know? Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali dengan Ibu Rosa di sini. Kembali kita belajar biologi ya. Nah, hari ini masih tetap kita membahas tentang ruang lingkup biologi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu biologi. Nah, dari situ kamu sudah paham bahwa biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, di sana juga kita sudah pahami bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada. Kemudian, untuk objek kajian biologi hari ini, kita lanjutkan bahwa objek kajian biologi itu adalah semua makhluk hidup yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme yang dapat dilihat dengan mata maupun dengan menggunakan alat bantuan, misalnya seperti mikroskop. Nah, organisasi kehidupan pada makhluk hidup itu ada dimulai dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Pada slide bisa kamu lihat di situ dimulai itu dari molekul, kemudian ada sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Oke, kita mau lihat satu persatu ya. Yang pertama itu tadi objek kajian pada tingkat molekul. Di sini, molekul-molekul yang dikaji dalam bidang ilmu pengetahuan biologi antara lain nanti ada asam nukleat, lipid atau yang sering dikenal dengan lemak, kemudian ada karbohidrat dan protein. Berikutnya itu pada tingkat sel. Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Jadi nanti bisa kamu lihat sel itu sendiri ada sel yang menyusun tubuh hewan, kemudian sel pada tumbuhan, kemudian ada juga sel-sel yang terdapat pada mikroorganisme yang uniseluler atau bersel satu. Kemudian yang untuk berikutnya tingkat jaringan. Nah, kumpulan-kumpulan sel ini nanti akan membentuk yang namanya jaringan, di mana sel-sel tersebut memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Bisa kamu lihat di situ ada ditunjukkan ya. Contoh-contoh dari jaringan pada hewan, misalnya seperti jaringan epitel, kemudian ada jaringan saraf, jaringan otot, dan jaringan penyokong. Kemudian yang keempat itu akan dibagi kembali. Berikutnya, tingkat organ. Organ terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya, pada tumbuhan nanti ada daun, batang, dan akar. Pada manusia misalnya seperti hati, jantung, ginjal, ya, itu juga nanti terdapat pada hewan. Yang berikutnya, sistem organ, ya. Sistem organ terdiri atas organ-organ yang saling bekerja sama. Selain itu juga saling berinteraksi secara sinergis. Misalnya nanti ada sistem peredaran darah, kemudian sistem gerak, kemudian ada sistem pencernaan, ada sistem pernapasan. Ya, masih ada beberapa yang lain. Itu pada tubuh hewan. Kemudian setelah adanya sistem organ ini, maka tingkat selanjutnya akan yang membentuk yang namanya tingkat individu atau organisme.
Ya. Individu atau organisme ini adalah kumpulan dari sistem-sistem organ yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya nanti kamu harus pahami bahwa individu itu satu ya, tunggal. Misalnya seekor jerapah, seekor harimau, seekor singa. Ya, itu yang disebut dengan individu. Kemudian, individu-individu inilah yang nantinya akan membentuk objek pada tingkat populasi. Populasi diartikan sebagai kumpulan dari individu yang sejenis, yang menempati suatu daerah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Bisa kamu lihat di situ ya bedanya. Individu, ibu gambar di sana hanya seekor zebra. Tapi kalau populasi di situ bisa kamu lihat ada beberapa ya, di situ ibu buat ada gambarnya, di situ ada beberapa singa. Ada 6 singa. Nah, mereka di situ berkumpul dan menempati suatu daerah tertentu dalam jangka waktu bersamaan, maka disebutlah itu populasi singa. Kemudian tingkat komunitas ya. Komunitas di sini merupakan suatu kumpulan populasi-populasi atau beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu. Nah, misalnya di situ ada ibu gambarkan, di situ ada komunitas ya, telaga itu ya, ada komunitas telaga. Nah, di situ kamu bisa tahu bahwa komunitas di situ adalah kumpulan dari beberapa populasi. Bisa kamu lihat di situ populasi apa saja yang ada. Catat ya bahwa komunitas itu makhluk hidupnya. Ya, makhluk hidupnya. Misalnya di gambar itu ada di situ ya, ada populasi singa, kemudian ada di situ populasi burung, kemudian ada populasi jerapah dan masih banyak yang lain yang bisa kamu lihat di pada slide kamu. Itulah komunitas. Kemudian untuk tingkat ekosistem. Nah, ekosistem di sini diartikan sebagai kesatuan antara komunitas yang tadi dengan lingkungan tempat hidupnya. Ya. Kemudian nanti di dalamnya terdapat hubungan yang timbal balik. Jadi nanti di sini pada ekosistem ada yang disebut dengan faktor abiotik dan faktor biotiknya. Jadi kalau yang abiotiknya di situ adalah lingkungannya atau lingkungannya, sedangkan makhluk hidupnya itu adalah faktor biotik. Kemudian ada objek tingkat bioma. Bioma diartikan sebagai suatu kumpulan dari berbagai ekosistem yang membentuk suatu kesatuan ekosistem dunia atau global. Ya, contohnya di situ ada di slide kamu bisa kamu perhatikan ada bioma gurun. Kemudian ada di situ bioma tundra. Dan bioma-bioma yang lain. Dan bisa kamu ingat bahwa nanti di bioma di situ ada vegetasi dominan. Misalnya seperti bioma gurun. Nah, di bioma gurun itu nanti bisa kamu lihat bahwa ada vegetasi dominannya seperti kaktus. Ya. Kemudian untuk yang terakhir itu tingkat biosfer. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur-unsur litosfer batuan, hidrosfer air, dan atmosfer bumi, atmosfer udara bumi ya di bumi. Nah, sampai saat ini bumi adalah salah satu-satunya ya, bukan salah satu, satu-satunya yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Nah, itu dia penjelasan tentang tingkat organisasi kehidupan. Mulai dari
molekul sampai ke tingkat biosfer. Ya. Kemudian, seiring dengan berkembangnya bermacam-macam ilmu pengetahuan, biologi sebagai ilmu pengetahuan alam juga semakin berkembang, sehingga objek kajian ilmu biologi itu semakin banyak. Nah, saking banyaknya sehingga banyak ilmuwan yang harus mempelajarinya itu dalam berbagai cabang-cabang ilmu. Jadi nanti biologi saking banyaknya objek kajiannya tadi, maka biologi itu dipisah-pisahkanlah dia menjadi beberapa cabang atau banyak cabang ilmu biologi. Misalnya salah satu ya contoh yang Ibu buat di situ berdasarkan objek kajiannya. Misalnya pada manusia antara lain histologi, ada histologi ya yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian nanti berdasarkan objek kajiannya pada hewan, misalnya ada di situ zoologi. Kemudian ada pada objek kajiannya pada tumbuhan, ada botani. Kemudian objek kajiannya itu berdasarkan pada mikroorganisme, misalnya mikrobiologi, dan masih banyak sekali cabang-cabang ilmu biologi yang lainnya. Kemudian setelah kamu pahami itu semua nantinya, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari metode ilmiah.